Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat itulah kita semuanya bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan kita di dunia ini, baik perkara dunia maupun perkara agama. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang tiba kepada beliau. Insyaallah kita akan sama-sama kembali mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Dikarenakan kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, haruslah belajar mempelajari agama kita, agama Islam. Nah, dan belajar agama Islam ini merupakan menjaga agama kita, merupakan menjaga sunnah Nabi SAW. Dikarenakan kalau umat Islam tidak mempelajari agama Islam sendiri, tidak akan bisa tegak agama itu. Karena manusia tidak akan tahu manakah yang disyariatkan, mana yang tidak. Maka kalau manusia tidak mempelajari agama Islam, dia tidak akan bisa menegakkan agama Islam. Maka kita wajib belajar. Nah, dan belajar mengkaji ilmu agama Islam. Di zaman Nabi SAW, ketika di Madinah, Nabi lakukan di masjid. Begitu pula kita mempelajari agama Islam ini dilakukan juga di masjid. Meskipun tempat lain boleh, nggak ada masalah. Dimanapun tempatnya boleh belajar, nggak ada masalah. Akan tapi tempat di bumi yang paling Allah cintai adalah apa? Masjid. Merupakan tempat yang paling Allah cintai. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih rawahu Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian negeri yang paling dicintai Allah masajiduha, yaitu masjidnya. Nah, itu masjid-masjidnya. Dan masjid itu didirikan, digunakan, itu apa tujuannya? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzikir kepada Allah. Untuk mempelajari agama Islam. Ini apa fungsi daripada masjid. Nah, kemudian teman-teman semuanya, dan mengkaji agama Islam, duduk di masjid ini termasuk di antara menegakkan syiar agama Islam. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya apa? Meramaikan masjid untuk kajian, meramaikan masjid untuk salat berjamaah. Nah, itu masa apa? Menegakkan syiar agama Islam. Fa innaha min taqwal qulub. Itu muncul karena apa? Dalam ketakwaan dalam hati seseorang.
Nah, kemudian kita bahas sekarang ini ahkam atau adab-adab yang berkaitan dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Nah, sebelumnya biasa meroja. Fungsi dari meroja adalah untuk mengingat-ingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari dan kita agar mungkin. Al-ilmu huwa muraja'. Ilmu itu dimuraja', diulang-ulang kembali. Meskipun ini mungkin di antara kita sudah pernah mempelajari tentang ahkam siam, kenapa kita mengulang kembali, kenapa kita belajar kembali untuk muraja' agar kita lebih mungkin, agar kita bisa mengamalkannya, agar kita lebih yakin. Kitab apa aja mungkin teman-teman sudah belajar ya, belajar kitab fikih salat. Ketika ada buka lagi, antum ikut kembali apa fungsinya, apa faidahnya, agar lebih mungkin dan juga menambah ilmu kembali. Tidaklah engkau mempelajari sebuah kitab, selesaikan, ulang kembali, pasti akan mendapatkan faedah yang baru, mendapatkan faedah-faedah yang lain. Biasa kita di Yaman itu mengkaji kitab, satu kitab selesai sampai 7 kali, itu biasa. Selesai kitab ini, selesai sudah. Nanti saya ulang kembali, buka kembali, kita ikut kembali, terus seperti itu. Nah, biar mungkin. Kalau bisa, itu ilmu di luar kepala. Apa artinya? Ya sudah, nggak usah pikir lagi, sudah bisa. Suatu hal yang diulang-ulang itu pasti bisa, pasti mudah. Contohnya apa? Antum ketika salat sunnah, setiap salat sunnah terbaca 3 kul terus, mungkin tidak antum? Mungkin. Coba sekali baca Al-Baqarah terus, gitu kan? Nah, maka diulang-ulang biar mungkin ya, biar kita bisa bermudah. Nah, pertanyaannya, Ramadan kurang berapa hari lagi? Nah, antum? Berapa lagi? Pertanyaan nggak diduga ya. Berapa Pak Selamat? Sahih kurang 30 hari lagi. Nah, ini pertanyaan juga. Biar apa? Biar kita siap-siap, mempersiapkan diri. Oh, Ramadan kurang 3 hari lagi. Berarti siapkan dulu bekal-bekal menuju Ramadan. Siapkan. Sebagaimana teman-teman juga, nikah ini kurang mana lagi? Kurang berapa hari lagi? 20 hari lagi. Nah, dia siap juga, siapkan apa? Nah, perlengkapannya, persyaratannya. Seperti itu juga antum ya. Oh, mau Ramadan, siapkan dulu. Apa yang siapkan ini? Yaitu ilmu tentang masalah ahkam siam. Hukum-hukum berkaitan dengan Ramadan. Nah, pertanyaan. Sebutkan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, satu saja yang antum tahu. Saya tunjuk sekarang. Hal yang tidak membatalkan puasa. Mimpi basah di siang hari. Boleh nggak malam hari mimpi basah? Sahih tidak batal ya. Nah, kalau antum jawab mimpi basah di malam hari, batal tidak puasanya? Batal enggak? Ya tidak batal, enggak puasa kok. Nah, sahih. Yang kedua, apa? Antum? Hamzul? Makan minum tidak sengaja. Apalagi? Onani katanya, masya Allah. Istimna ya, istimna bil bizaujah ya, istimna bizaujah la bas, enggak ada masalah. Nah, kemudian apakah berciuman, berpelukan dengan istri batal atau tidak puasanya? Taufik, batal enggak? Apa yang enggak batal? Sebabnya apa? Iya, inti daripada kelas hadis. Intinya apa? Kenapa nggak batal? Kenapa nggak batal gitu? Kan nggak batal. Kenapa? Alasannya apa gitu? Sahih, karena itu bukan batal puasa. Rasulullah pernah lakukan.
Nah, ketika berRamadan, mandi keramas, berenang, ya, batal tidak puasanya. Awaludin, kenapa tidak batal? Alasannya, ada satu alasan. Apa alasannya? Hah? Ya, kenapa nggak batal puasa orang mandi keramas, berenang gitu? Karena nggak diminum. Sahih, ya. Sahih, betul. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Istinsyaq. Apakah istinsyaq membatalkan puasa? Hah, Diki? Istinsyaq. Apa? Kenapa tidak alasannya? Sahih, ya. Nah, berikutnya kita tanya lagi ya. Sebutkan 3 syarat pembatal puasa. Harus luar kepala. Arul. Sebutkan 3 syarat pembatal puasa. Harus tahu syaratnya ya. Seperti antum rajin tanya ke anak, Ustaz, apa syarat poligami? Saya jelaskan kan? Juga gitu, syarat pembatal puasa harus tahu juga gitu kan. Jadi itu aja dibahas. Nah. Yang pertama dia tahu hukumnya, yang kedua dalam keadaan ingat, tidak lupa, yang ketiga sengaja, tidak dipaksa. Nah, tanya berikutnya, Ridwan. Ustaz Ridwan, sebutkan pembatal puasa yang sudah kita pelajari. Ayo Ridwan. Antum. Sebutkan yang pertama. Hah? Benar Ridwan? Apa? Yang pertama? Siapa nih yang jawab nih? Hah? Duanya 2 ya? Labas dia gantian gitu. Ayo angkat tangan Ridwan, angkat tangan. Ayo itu satunya mending satu lagi. Sudah Ridwan yang depan saya. Yang pertama? 6. Jima' dengan sengaja. Apa ada nggak sengaja? Ya, yang kedua, makan minum dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, sakit. Pembatal puasa nih Pak. Ayo. Ada berapa? 6 warnanya. Nah, haid dan nifas. Kemudian sahih dan akal. Murtad sahih, nah, ya. Lanjut berikutnya. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang keberapa? Kelima. Mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan. Mencicipi makanan. Ini bahasanya beda nggak dengan bahasa kita ya? Cicip makan tuh kita makan ya? Bukan, itu hanya merasakan. Berarti merasakan makanan saja. Nah, ya, mencicipi makanan itu maknanya apa? Merasakan makanan untuk satu kebutuhan selama tidak masuk ke mana? Ke kerongkongan. Dengan dalil hadis ya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa shaim. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak sampai masuk ke tenggorokan. Wa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Nah, ini hadisnya sahih rawahu Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Baihaqi. Nah,
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mencicipi makanan bisa jadi dibenci, artinya makruh, bila tidak ada kebutuhan. Tetapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada kebutuhan, maka dia seperti berkumur-kumur. Dan ini hukumnya apa? Boleh. Ingat, mencicipi makanan jika ada kebutuhan. Siapa di sini yang ada kebutuhan? Sahih, juru masak. Ya, dia boleh cicip. Cicip itu maksudnya bukan makan ya. Kalau kita kan ciciplah makanan dimakan gitu kan. Kita enggak hanya apa? Dirasa dibuang lagi sudah. Bukan cicip satu dimakan. Bukan. Hanya dirasa saja. Ini kurang asin, ini kurang manis. Boleh selama tidak masuk ke tenggorokan. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya atau yang tidak membatalkan puasa berikutnya adalah berbekam bagi yang tidak khawatir lemah. Nah, berbekam ya, bagi yang tidak khawatir lemah. Bekam itu apa? Siapa tahu bekam? Angkat tangan. Bekam itu apa? Pak Saleh tahu bekam? Bekam itu apa definisi bekam itu? Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan menorehkan silet atau sejenisnya pada titik tertentu dari badan. Dan yang lakukannya adalah orang-orang tertentu. Jadi nggak sembarangan ya, berbekam itu ada orang tertentu memang. Kenapa begitu? Karena kalau nggak tahu tekniknya, nggak tahu ilmunya, nanti malah salah yang dibekam. Ada titik yang dibekam, ada yang dibolehkan. Kalau nggak tahu ilmunya, sudah nanti rusak badan itu. Ya, kadang ada orang salah pengertian ya. Kalau darahnya banyak itu dia katanya bagus. Ini tukang bekam suka, dalamkan saja corehannya kan, dalamkan sekali kan. Wah, bahan banyak darahnya Pak. Ya. Yang diambil darah kotor saja, darah kotor. Darah kotor yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, nggak bisa diolah. Dia ngendap, menutupi apa? Persendian pori-pori, menyebabkan rusaknya tubuh, nggak lancarnya darah, maka dibekam. Nah, bekam termasuk pengobatan nabawi, termasuk pengobatan nabawi, dan termasuk yang apa? Yang mujarab, yang ampuh. Nah, ya, sehingga akan timbul pertanyaan, Ustaz ya, dan juga timbul pertanyaan yang lainnya juga. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak dalam keadaan berpuasa? Maka sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan, ini perkataan Ibnu Abbas disebutkan di hadis sahih rawahul Bukhari. Hadis sahih Bukhari, ulama sepakat, ulama ahli hadis sepakat, hadisnya sahih, merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam wa huwa shaimun, padahal beliau sedang berpuasa. Maka hadis ini adalah dalil yang sangat jelas, yang sangat tegas akan bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Jelas tegas di sini, jelas ihtajaman Islam wa shaim. Nabi berbekam padahal dia sedang berpuasa. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Di antaranya 3 imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Nah, ya, maka jelas sekali ini ya, Nabi berbekam di saat puasa. Syu'bah berkata ya, Syu'bah sama sahabat, aku mendengar Sabit Al-Bunani berkata, Anas bin Malik pernah ditanya, apakah kalian dahulu memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa?
Ya, Anas ditanya, Anas sahabat ditanya oleh seorang tabi'in, ya. Apakah kalian dahulu wahai para sahabat memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa? Dia jawab, la, tidak. Kecuali apabila dikhawatirkan terjadi kelemahan. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Adapun sebagai pendapat Hanabilah, ya, yang mengatakan bahwa bekam dapat membatalkan puasa, itu juga ada hadisnya. Juga ada hadisnya. Hadisnya juga sahih, tapi dimansuh. Apa dimansuh? Dihapus hukumnya. Ya, sebagaimana jadi Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, rakhasan Nabi sallallahu fil qublah lis-sha'im wal hijam lis-sha'im. Rasulullah SAW itu memberi keringanan bagi orang yang puasa untuk berciuman dan berbekam. Ibnu Hazm berkata, ya, syaratnya sahih, maka wajib mengambil hadis ini karena keringanan itu datang setelah kewajiban. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hukum berbekam yang dapat membatalkan puasa telah dihapus hukumnya, baik untuk yang membekam atau yang dibekam. Nah, mungkin ada teman-teman yang ya pernah mendapat sebuah hadis, ya, nah, tentang batalnya puasa orang yang berbekam atau dibekam. Ya, tapi itu hadisnya betul sahih, tapi sudah dimansuh hukumnya. Nah, kemudian Imam Syaukani berkata, masalah bekam hadis-hadisnya dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa berbekam hukumnya makruh bagi yang dikhawatirkan mengalami kelemahan. Hukumnya makruh. Ya. Nah, akan tapi jika dia kuat, artinya enggak lemah, hukumnya boleh. Jadi kalau seandainya kena hukum pun apa hukumnya? Makruh, bukan batal. Nah, jadi boleh ya puasa siang hari berbekam, nggak ada masalah. Berikutnya, bersiwak yang tidak membatalkan puasa, ya, bersiwak, memakai celak, bersiwak, memakai celak, memakai tetes mata, ya, dan donor darah, Kita bahas itu bersiwak dulu, ya. Bersiwak atau gosok gigi dianjurkan pada setiap keadaan. Dianjurkan pada setiap keadaan. Nah, bahkan di setiap kali mau wudu juga dianjurkan bersiwak atau gosok gigi. Begitu juga saat mau sholat juga dianjurkan untuk bersiwak dengan dalil Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan ku perintahkan dia bisiwaki, untuk gosok gigi atau bersiwak ma'a kulli sholatin, setiap kali hendak mau sholat. Nah, ya kita tahu sholat itu ada siang hari, ada malam hari. Ada siang, ada malam. Ini dalil bahasanya anjuran untuk bersiwak baik siang ataupun malam. Berkata Imam Ibnu Arabi, para ulama kita telah mengatakan, ya, tidak sah satu hadis pun tentang hukum bersiwak bagi yang berpuasa. Nah, ya, tidak ada yang menetapkan dan tidak ada juga yang meniadakan. Hanya Nabi menganjurkan bersiwak setiap kali berwudu, setiap kali sholat secara umum, tanpa membedakan antara yang puasa dan yang tidak puasa. Jadi nggak ada hadisnya siwak batalkan puasa atau urangi pahala puasa, nggak ada dalilnya, nggak ada. Maka kembali ke hukum asal, bersiwak itu apa hukumnya? Dianjurkan. Nah, yaitu bolehnya bersiwak setiap waktu bagi orang yang berpuasa. Nah, ya, hukumnya dianjurkan. Nah, begitu pula memakai celak dan tetes mata. Nah, menurut pendapat yang paling kuat, memakai celak mata bagi orang yang berpuasa dibolehkan.
dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena tidak mempengaruhi ya orang yang berpuasa sama sekali. Celak apa maka celak batal. Ya, dan juga tidak batal puasa. Begitu pula menggunakan tetes mata. Ya, tetes mata juga tidak membatalkan puasa. Nah, bahkan ulama-ulama yang belakangan juga berpendapat, tapi kebanyakan ulama menggunakan tetes mata itu tidak batal puasa. Sudah mengatakan makruh itu jauh dari hadis atau dari dalil. Kembali ke hukum asal, tidak ada dalil yang mengatakan menggunakan tetes mata itu batal puasanya, tidak batal. Nah, donor darah, tes darah, yang diambil darahnya, tes darah atau donor darah. Nah, ini hukumnya juga tidak membatalkan puasa. Ya, ini seperti orang yang berbekam, nggak batal. Nah, gigi terluka, mengeluarkan darah, juga tidak batal puasa. Nah, berikutnya yang tidak membatalkan puasa berikutnya adalah menelan ludah. Menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Kenapa begitu? Karena hal ini yang paling sulit untuk dihindari, nggak bisa. Nah, Syekh bin Baz berkata ya, tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Dan saya tidak mendapati perbedaan para ulama, nggak ada khilaf ini. Ya, nggak ada khilaf, artinya boleh, nggak ada masalah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sampai sini silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan. Untuk akhwat bisa di nomor 0812 57000 884 0812 57000 884. Ikhwan boleh langsung angkat tangan kalau mau bertanya. Kalau nggak tanya, ana yang tanya antum nanti. Silakan. Ulang. Suci. Apa? Suntik vitamin. Nah, ya suntik vitamin. Suntik vitamin ya. Suntik vitamin. Siapa yang bisa jelaskan ke anak apa suntik vitamin itu? Seperti apa? Sebelum kita menetapkan sebuah hukum suntik vitamin. Nah, jelaskan dulu. Vitamin dikumpulkan, disuntikkan begitu. Vitamin C misalnya ya. Apakah itu sebagai pengganti makanan? Apakah tidak? Nah, suntik vitamin. Jika itu ya berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, seperti suplemen bisa disuntikkan vitamin C. Tujuannya biar kuat badannya, biar kuat puasanya, begitu misalnya. Ya. Ini termasuk pembatal puasa. Ya. Meskipun tidak melalui tenggorokan. Ini merupakan ya persamaan dengan infus. Ya. Ini pendapat Syekh Ibnu Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan juga merupakan ya keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi. Kalau ini sebagai apa? Ganti makanan maka tidak boleh. Nah, Allahu a'lam. Ya. Nah. Yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, siwak tidak batal puasa. Kalau kita zaman mulai sekarang kan segigi ya. Iya. Misalnya itu kan ada beberapa pasta gigi, satu yang mengandung istilahnya untuk kesegaran atau segala macam, satunya tidak ada pakai itu. Apakah ada perbedaan atau tidak? Apakah ini pun sama gitu? Nah, bagaimana sikat gigi menggunakan odol? Apakah itu membatalkan puasa? Karena siwak sama sikat gigi dengan odol berbeda. Nah, jawabannya adalah ya, pasta gigi yang berkaitan dengan masalah puasa terbagi menjadi dua macam pasta giginya. Yang pertama, pasta gigi yang memiliki rasa yang kuat sehingga sampai ke rongga. Maka hal ini hendaklah dihindari. Kenapa? Karena bisa menyebabkan makruhnya puasa. Terasa sampai ke tenggorokan ya, itu dihindari. Karena bisa makruh hukumnya puasa seorang. Nah, kemudian jika pasta gigi itu tidak kuat rasanya, tidak kuat karena ada pasta gigi yang nggak kuat rasanya kan, maka hukumnya adalah boleh. Allahu a'lam. Ya, kalau kayu siwak itu ya teman-teman semuanya, itu ada rasanya. Akarnya itu ada rasanya. Dulu biasa kita puasa cari ya kayu siwak, panjang-panjang teman-teman tempat panjang, potong jadi banyak, dibagi-bagi. Itu digigit, yang baru itu rasanya apa? Ada minnya. Terasa. Ya terasa. Kalau kita habis siwak, potong buang. Begitu kita di Yaman ya. Ini yang gak ada masalah ya. Tapi pilih pasta gigi yang tidak kuat apanya? Rasanya. Labas ya, nggak ada masalah, insya Allah. Karena itu sulit dihindari. Kan nggak mungkin habis gigi antum lap pakai tisu kering, gitu, tisu basah, nggak mungkin kan? Susah dihindari, gitu kan? Hal yang susah dihindari maka itu dimaafkan. Nah, ini ada pertanyaan. Ustadz, kalau seandainya dulu sebelum berhijrah dan maaf masih memiliki hutang puasa, tetapi sekarang alhamdulillah sudah tahu kalau membayar hutang puasa itu wajib. Bagaimana dengan hutang puasa kita di tahun-tahun yang lalu? Yaitu ini orang yang belum hijrah sering tinggalkan puasa. Tidak tahu hukumnya. Apakah ada kewajiban qadha? Jawabannya fi tafsir rinci. Jika dia meninggalkan puasa karena kesengajaan, tidak ada uzur baginya, bukan karena haid, bukan karena nifas, bukan pula karena safar, sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Sebagaimana juga orang yang dahulunya meninggalkan suatu wajib dengan sengaja, maka juga tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadhakan. Apa kewajibannya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Nah, kemudian jika dia meninggalkan puasa karena ada udzur syar'i, safar, haid, nifas, itu termasuk termasuk udzur dalam boleh tidak berpuasa, maka baginya wajib mengqadha min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Maka dihitung dulu berapa kali yang ada udzur itu. Ya, misalnya haid setiap bulan 7 hari ya. Kalau 10 tahun ya dihitung aja. Maka dia ada kewajiban ya. Ada kewajiban. Tapi jika dia meninggal puasa karena bukan udzur syar'i, nggak ada qadha baginya. Artinya dia nggak mau puasa, tahu hukumnya wajib puasa, tapi dia tinggalkan, maka dia berdosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung nanti pembahasan kita selanjutnya. Insyaallah kita bahas pembatal puasa kontemporer, insyaallah ya. Pembatal puasa itu yang zaman ini semakna dengan ya makan, minum dan sebagainya. Nah, cukup insyaallah.
Bagi teman-teman boleh siapkan dulu pertanyaan di rumah pakai kertas, ya nanti diajukan pertanyaannya, boleh di rumah nanti tulis biar nggak lupa gitu ya. Jadi ahad depan tinggal sampaikan pertanyaannya. Nah, cukup insyaallah doa penutup kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.